Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Yuk langsung aja kita masuk ke materi pembahasannya. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke, sekarang kita bahas yang pertama terlebih dahulu tentang kelarutan. Nah, apa itu kelarutan? Kelarutan adalah jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam suatu larutan. Ya, oke, sekarang kita tulis dulu. Jumlah maksimum zat, kita tulis dulu ya. Jumlah maksimum zat yang dapat terlarut dalam suatu larutan. Oke. Inilah arti dari kelarutan. Jadi ada batas maksimumnya. Nah, kelarutan nanti di sini kita lambangkan dengan S ya. Untuk mencari nilai kelarutan sama halnya seperti kita mencari molaritas, atau di sini kita lambangkan saja kelarutan itu S, tapi untuk mencari nilainya gunakan rumus molaritas ya. Jadi rumusnya nanti S sama dengan mol per volume. Ingat ya, volumenya di sini satuannya mililiter, atau bisa pakai rumus yang kedua. S sama dengan gram per mr dikali 1000 per volumenya. Oke, kita bagi dulu ya. Gramnya ini gram terlarut, mr-nya juga mr terlarut, volumenya volume larutan. Oke, ini rumus yang kedua. Ingat rumus molaritas. Atau kalau misalkan di soalnya ada persen massa, gunakan rumus yang ketiga. S sama dengan persen massa dikali rho dikali 10 per mr-nya. Nah, biasanya nanti persen massanya sudah diketahui di soal. Oke. Nah, sekarang satuan volume di sini satuannya mililiter. Sedangkan di sini satuan volumenya liter. Oke, ini rumus untuk mencari kelarutan. Nanti kelarutan ini ada hubungannya dengan hasil kali kelarutan. Oke, sekarang kita lihat hasil kali kelarutan. Oke, sekarang kita bahas bagian yang hasil kali kelarutan atau sering disingkat dengan KSP. Hasil kali kelarutan adalah hasil kali konsentrasi ion-ion dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Oke. Hasil kali konsentrasi ion-ion dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Dengan koefisiennya. Oke, sekarang coba kita lihat contohnya. Oke, jadi untuk mengetahui hasil kali kelarutan, kita harus tahu bagaimana cara kita menguraikan suatu senyawa menjadi ion. Contoh, misalkan di sini saya punya senyawa AXBY. X dan Y di situ sebagai indeksnya ya. Jadi seandainya ada senyawa AXBY akan kita uraikan menjadi ion ya. Indeks dari masing-masing unsur akan menjadi koefisiennya masing-masing. Jadi kalau kita uraikan menjadi ion XA, muatan A dari indeks sebelahnya atau tetangganya Y.
Nah, yang kita sebutkan yang pertama kali muatan positif, Y plus. Ditambah Y, B, muatannya dari A, min, X min. Nah, itu saat kita menguraikan suatu senyawa menjadi ion. Nah, berapa nilai KSP dari AXBY? Nilai KSP dari AXBY gunakan rumusnya tadi, hasil kali konsentrasi ion-ion dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Jadi kalau mencari nilai KSP dari AXBY, KSP sama dengan konsentrasi ion yang di sebelah kanan ya, dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Konsentrasi ion A, Y plus, dipangkatkan koefisiennya X, dikali dengan ion B, X min, dipangkatkan dengan Y. Oke, itu rumus untuk mencari nilai KSP. Nah, sekarang coba kita lihat contoh soal latihannya untuk hasil kali kelarutan atau KSP hubungannya dengan kelarutan. Kelarutan MgOH 2 kali dalam air adalah S mol per liter. Tentukanlah KSP dari MgOH 2 kali. Oke, untuk menentukan KSP MgOH 2 kali berarti kita harus menguraikan terlebih dahulu dari senyawa MgOH 2 kali. Oke, MgOH 2 kali kalau kita uraikan menjadi MgOH 2 kali diuraikan menjadi Mg2 plus 2 OH min. Mg2 plus 2 OH minus. Nah, oke, diketahui konsentrasi dari Mg di soal ada S mol per liter. Konsentrasi MgOH 2 kali S. Oke, kita buat dulu S. Nah, berapa konsentrasi Mg2 plus di sini sesuai perbandingan koefisien 1/1, koefisiennya 1/1 kali S, jadi S. Ya. Kemudian konsentrasi dari 2 OH min, koefisien OH2 berarti 2/1, 2 dari koefisien OH, 1 dari koefisien MgOH 2 kali, jadi sama dengan 2S. Nah, masing-masing sudah dapat konsentrasi dari Mg2 plus dan OH min. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Rumus KSP-nya adalah Mg2 plus dikali konsentrasi OH2 min. Oke, Mg2 plus konsentrasinya tadi S. Berarti S dikali dengan konsentrasi OH min 2S dipangkatkan 2. Oke. S sama dikali dengan 2S dikuadratkan, 4S pangkat 2. 4S pangkat 2 dikali S, hasilnya sama dengan 4S pangkat 3. Nah, inilah hasil kelarutannya atau KSP dari MgOH 2 kali ketika kelarutannya adalah S mol per liter. Oke, bisa difahami ya. Untuk lebih memahami lagi, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Soal nomor 2, hitunglah KSP Ag2CO3 jika kelarutan Ag2CO3 dalam air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 10 pangkat min 4 molar. Oke, jadi tetap sama pengerjaannya, harus kita uraikan terlebih dahulu Ag2CO3 menjadi ion. Ag2CO3 diuraikan menjadi ion sesuai rumus AXBY tadi, maka akan kita dapatkan nanti 2Ag+. Oke, ini kita garis dulu ya. 2Ag+ ditambah dengan CO3 2-. Oke, sudah dapat hasil reaksi ionisasinya. Tentukan berapa konsentrasi ion masing-masing. Konsentrasi dari Ag2CO3 diketahui di soal adalah 10 pangkat min 4. Oke, kita tulis dulu di sini 10 pangkat min 4. Maka konsentrasi Ag plus koefisiennya 2 perbandingan 2/1 dikali 10 pangkat min 4. Jadi 2 kali 10 pangkat negatif 4. CO3 2 min koefisiennya 1
per 1 kali 10 pangkat min 4, jadi 10 pangkat negatif 4. Nah, sudah dapat nilai koefisien, dapat konsentrasi masing-masing, kita masuk ke rumus KSP dari Ag2CO3. KSP sama dengan hasil kali konsentrasi ionnya dipangkatkan koefisien masing-masing. KSP sama dengan Ag plus pangkat 2 dikali CO3 2 min. Oke, konsentrasi Ag plus tadi sudah dapat nilainya 2 kali 10 pangkat min 4. Kali 10 pangkat min 4 dipangkatkan 2. Konsentrasi CO3 2 min 10 pangkat negatif 4. Oke, 2 dipangkatkan 2, jadi sama dengan 4. 4 dikali 10 pangkat negatif 8, 4 dipangkatkan lagi ya, 2 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah, sama dengan 4, kalau pangkat dikali, maka ditambah. 4 kali 10 pangkat negatif 12 mol per liter. Oke, itulah hasil kelarutannya. Soal nomor 3, jika KSP CaCO3 2,5 kali 10 pangkat min 9, maka berapakah nilai kelarutannya? Nah, tahap pengerjaannya mirip, tapi di sini kita mencari S, ya. Jadi CaCO3 kita tetap uraikan menjadi ion terlebih dahulu. CaCO3 kalau diuraikan menjadi Ca2+ plus CO3 2 min. Oke, ini kalau kita uraikan menjadi ion. Kita misalkan saja kelarutan dari CaCO3 adalah S mol per liter, kita anggap S. Maka Ca2 plus S, karena koefisiennya sama ya, CO3 2 min, S juga. Nah, mencari KSP, kita masukin ke rumus. Nilai KSP-nya adalah konsentrasi Ca2 plus dikali konsentrasi CO3 2 min. Sekarang kita masukin nilai data KSP-nya 2,5 kali 10 pangkat min 9. 2,5 kali 10 pangkat min 9 sama dengan, konsentrasi Ca kita misalkan tadi S, dikali konsentrasi CO3 2 min juga S. 2,5 kali 10 pangkat min 9, ini coba kita ubah menjadi 25. Kalau kita ubah 25, jadi pangkatnya berubah menjadi 10 pangkat negatif 10. Sama dengan S kali S, S pangkat 2. Yang ditanya kelarutannya berarti S saja, sehingga S sama dengan, untuk menghilangkan pangkat, kita akar yang di sebelah kiri. Maka nilai S adalah akar 25, 5, akar 10 pangkat min 10 adalah 10 pangkat negatif 5. Nah, inilah nilai kelarutannya atau S-nya. Oke, bisa difahami ya. Nah, untuk memahami tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan, coba kerjakan soal latihan ya. Oke, untuk memahami tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan, coba bahas soal latihan ini ya. Yang pertama, tentukan rumus KSP untuk senyawa berikut. Ag2CrO4, Cu2S, Pbi2, AlOH3 kali, CDS, dan MnSO4. Yang kedua, diketahui kelarutan AgCl dalam air adalah 10 pangkat min 5 mol per liter. Tentukan berapa gram AgCl yang dapat larut dalam 250 ml air. Ya. Nah, coba dibahas dulu soal latihannya. Ya, jika sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar biar saya bisa cek jawabannya sudah tepat atau belum. Oke, sekian video pembahasan tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.